teman-teman hebat Kebun Inspirasi. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita memanfaatkan sampah-sampah organik yang berada di sekitar kita. Sampah-sampah ini biasanya tidak terpakai lagi, dan biasanya sampah-sampah ini akan dibuang langsung ke tong sampah. Namun sebenarnya sampah-sampah ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan yang bermanfaat untuk tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau disingkat dengan POC yang nanti teman-teman sahabat berkebun, sahabat inspirasi dapat mengambil manfaat dari video ini. Baik, kita lihat saja apa saja yang sudah saya siapkan pada kesempatan kali. Beberapa bahan-bahan yang sudah tersedia, yang sudah didapatkan dari tempat sampah ataupun dari tukang sayur yang busuk ya. Di sini saya mendapatkan ada oyong ini ya, oyong busuk, ada apa? Ada pepaya busuk. Ada juga di sini saya dapatkan ada terong busuk ya, bekas sayur asem ini ya. Ini bisa kita ambil juga di tukang sayur. Kemudian juga saya sudah pisah-pisahkan yang akan kita coba olah. Di sini ada tomat busuk ya, ini kelihatan busuknya ya. Ini saya dapatkan juga di tong sampah. Ini ada 2 ya. Kemudian di sini sudah saya cacah juga, ada terong, ada pisang yang sudah berwarna hitam nih tapi bisa dimanfaatkan ya. Ada kacang panjang, ada oyong, ada terong ya. Nah, ada daunan. Nah, ini sudah saya potong sebagian, nanti tinggal kita menggunakan gunting. Nah, ini bahan-bahan untuk yang akan kita hancurkan atau cacah. Nah, teman-teman, di sini juga ada kulit pisang Cavendish ya, yang habis saya beli kemarin. Ini kulitnya sudah saya siapkan. Kemudian di sini ada biji mangga, ada kulit mangga ya, sudah saya siapkan. Tapi ada juga tisu ya. Tisu kita pisahkan saja, ini bahan yang non organik ya. Tapi bisa juga tisu ini untuk dimasukkan, tapi kita masuk yang organik saja ya, bahan-bahan alami. Kemudian selanjutnya saya sampaikan, ini sudah saya siapkan, ini contoh air POC ya, air POC atau pupuk organik cair yang sudah jadi tapi belum disaring. Ini sudah selesai jadi ya, kalau disaring ini lebih bagus lagi. Ini murni POC ya. Kemudian kita siapkan juga, ini ada namanya larutan E4 atau efektif mikroorganisme yang bisa digunakan untuk sebagai sumber mikroorganisme yang aktif ya. Kemudian selanjutnya saya sudah siapkan di sini ada air leri. Air leri ini bisa terlihat. Air leri ini adalah air yang berasal dari cucian beras ya. Nah, ini juga air leri. Ini juga ada 1 botol air leri saya siapkan. Nah, kemudian di sini juga ada gula pasir sebagai sumber sumber energi ya, glukosa ya. Bisa juga nih
Gula pasir ini nanti kalau ukuran 1500 ml kita lebih kurang 4 atau 5 sendok saja. Bisa juga diganti dengan gula tebu atau molase, juga bisa menggunakan gula aren atau gula merah. Tapi gula merahnya dicairkan terlebih dahulu. Kemudian, nah ini nih, ini adalah yang saya sebutkan tadi, ada namanya EM4. Ini di toko-toko pertanian sudah tersedia EM4, efektif mikroorganisme ya untuk tanaman. Ini berguna sebagai bakteri fermentasi, bahan organik tanah, menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah. Ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Nah, kemudian kita siapkan botol plastik kosong yang ada penutupnya sebagai bahan-bahan yang nanti akan dicampurkan dari bahan sampah ini, kemudian air leri dan sebagainya. Ya, ukurannya 1500 ml. Bisa yang kurang lebih besar bisa. Ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil dari POC ya. Ini terlihat yang putih-putih ini adalah baunya ini seperti tape. Baunya seperti tape dan ini sedang dalam proses fermentasi. Ya, ada kulit pisang, tomat, macam-macam ya di sini ya. Ini kalau kita buka, coba buka. Nih. Baunya tape ya. Bau tape ya. Jadi di sini terlihat ya, ini baunya ragi, bau tape. Ini tandanya POC-nya sudah jadi. Ya, teman-teman. Kita tutup lagi ya. Apalagi yang kita butuhkan selain EM4, kita juga bisa gunakan ini apa? Ini kita tutup ya. Ini ada terasi udang atau terasi ikan, bisa digunakan 2 atau 3 atau 4. Ya, kalau tidak ada EM4, kita bisa gunakan terasi. Ya, terasinya apa saja terserah ya. Kemudian kita siapkan tatakan. Kalau menggunakan pisau, kita bisa gunakan tatakan ini untuk mencacah sampah-sampah organik. Atau nanti kalau mau pisang ini kan, kalau pisang ini bisa digunting ya. Baik teman-teman, jadi ini tatakan ini bisa nanti kita gunakan gunting juga. Jadi potongnya sampai halus. Kalau mau di blender saja. Nah, kalau digunting begini. Ini digunting ya. Nah, bisa digunting. Ini bahan-bahannya bisa digunting sangat mudah sekali. Ini kulit pisang ini sangat bagus sekali untuk banyak mengandung fosfor. Ya, fosfor yang sangat nanti dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Ini saya sudah siapkan juga tomat ya. Tomat kita potong saja ya. Ini udah busuk tomatnya ya, jadi memang tidak akan susah untuk mengaplikasikannya. Tomatnya bisa kita dapatkan di tukang sayur ya. Nah, nanti kalau yang itu mengguntingnya kita tinggal masukkan ke dalam plastik ya, kita gunting saja.
lebih halus lebih baik. Bisa juga digunakan buah-buah busuk kayak pir, mangga dan sebagainya. Digunting saja. Ada juga saya siapkan juga nih dari oyong, ini bisa dipotong-potong. Ada kacang panjang, tinggal digunting-gunting saja ya, lebih kecil lebih bagus. Ini ada nangka, nangka masukin aja ya. Ada daun-daunan, masukin aja, daun linjo, terong, masih banyak. Ini udah saya potong-potong. Ini dipotong semakin halus semakin bagus ya. Kalau di mau blender semua bahan-bahannya bagus sekali ya. Ini ada juga di mangga. Bisa dipotong-potong. Nah, gitu saja. Selanjutnya kita sudah siapkan ini gula pasir, ini larutan larutan E4 ini kita ambil 1 sendok, 1 tutup botolnya saja, dimasukkan ke dalam air ini ya. Nanti bentuknya seperti ini. Selanjutnya nanti kita bisa masukkan juga sekaligus ini ada terasi. Ini terasinya kita bisa jadikan juga tambahan mikroorganisme. Kita masukkan saja ya. Kalau ukuran seperti ini cukup 1 atau 2 terasi ya. Kita masukkan saja ke dalam sini. Kita hancurkan, kita masukkan saja di sini. Yang kedua, ini terasinya kita hancurkan dulu. Jadi ini terasinya sebagai mikroorganisme yang bagus. Cukup 2 saja untuk sebagai sumber mikroorganisme ya. Kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya, antara 4-5 sendok makan ya, atau ini cukup segini saja ya. Kira-kira kita segini ya, kita tuangkan saja. Kalau berlebih gulanya ini tidak apa-apa, karena ini kan adalah sumber energi. Kita masukkan saja gulanya secukupnya. Kita sedikit lagi. Lalu kita kocok. Ini dikocok saja biar larutannya
terlarut dengan bagus. Dikocok saja larutannya. Ini campuran E4 terasi sama gula pasir. Diaduk. Lihat, nah, diaduk-aduk biar nanti mikroorganismenya bercampur dengan gula pasir. Bisa juga digunakan gula merah atau gula aren atau molase atau gula tebu. Nah, setelah itu kita akan langsung saja aplikasikan masuk ke dalam botol ini 1500 ml. Ya. Kita ambil lagi nih air apa? Air leri. Air leri ini air cucian beras, kita masukkan saja. Kira-kira kita masukkan setengahnya dulu ya. Belum sampai setengah. Kita ambil lagi. Ambil setengah lagi. Ya, cukup setengahnya dari sini. Cukup ya, ini cukup setengah dari sini. Lalu tadi air kita ambil ini yang sudah larutan tadi, ada E4, gula pasir sama terasi. Kita masukkan saja ke botol yang sudah berisi dengan air leri atau air cucian beras. Ini semuanya saja. Oh, ini ada tersisa nih ya. Enggak hancur. Apa? Lalu yang terakhir baru kita masukkan sampah-sampah organik ke dalam botol ini ya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja kita masukkan. Kalau kotor bisa menggunakan sarung tangan ya, atau plastik bekas. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Kalau pakai tangan juga nggak apa-apa, nanti kita dicuci juga. Dimasukkan semuanya sampai semuanya masuk ya. Semakin halus semakin bagus. Kalau dicacah atau di blender juga bagus. Baik, demikian saja teman-teman hasil dari ini, hasil yang sudah kita buat tadi ya. Ini adalah molase POC yang sudah siap untuk difermentasikan. Ini kita biarkan ya selama lebih kurang
15 hari. Kemudian semakin lama semakin bagus. Kemudian juga ini kita letakkan di tempat yang hangat di dalam rumah, atau tidak boleh terkena sinar matahari ya, tempat yang hangat. Karena kalau di tempat yang terkena sinar matahari, ini proses fermentasinya tidak akan jadi. Jadi POC ini sangat mudah dibuat, teman-teman bisa lakukan ya. Bahan-bahannya tersedia dari sampah-sampah organik yang ada di rumah ataupun di tukang sayur atau di tukang buah. Itu sangat banyak sekali buah-buahan yang tidak terjual, itu bisa kita gunakan juga. Kita blender, kita masukkan ke sini ya, dengan bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi. Baik, begitu saja teman-teman inspirasi, juga teman-teman acara kegiatan Green Concept SDI Ar-Rasyid hari Selasa tanggal 10 November 2020. Ini sudah selesai bahan fermentasi untuk pembuatan pupuk organik cair. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video-video tutorial dan kebun inspirasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.